Renanthera secantik ini bunganya ya. Ini Renanthera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana merawat anggrek super merah. Ini Renanthera ya. Anggrek Renanthera, warnanya merah banget, cakep banget asli. Dan untuk jenis yang ini yang paling besar sejauh saja yang saya lihat ya. Untuk jenis ini dia paling besar ukuran bunganya dari Renanthera yang lain. Untuk yang paling merah ada Renanthera kalsum, cuman ukuran bunganya lebih kecil, ukurannya juga lebih kecil. Kalau yang ini Renantheranya lebih besar. Untuk ID pastinya ini Renanthera Bangkok Beauty. Kalau dari petaninya ya yang mengurus anggrek ini, Bangkok Beauty. Cuman saya kurang tahu juga karena ID-nya banyak, bunganya itu juga. Jadi ID-nya banyak, bunganya sama seperti itu. Tapi yang jelas bunga ini besar untuk Renanthera jenis yang ini yang sedang saya review. Buat yang berminat silahkan hubungi nomor admin, kita kirim. Jadi silahkan aja dah dihubungi aja nomor admin untuk yang mau anggrek ini. Kita lanjutkan ke cara perawatannya. Untuk perawatannya mudah. Kita mulai dari perbanyakan ya. Untuk anggrek ini dia susah banget beranak, jadi harus dipotong. Untuk perbanyakannya ini di stek sama seperti gem story, kurang lebih seperti itu. Nah untuk gem story sendiri yang ini gem story, yang di belakangnya Renanthera. Bunganya hampir mirip, tapi secara spesifik jauh lebih besar Renanthera. Kalau gem story ukurannya lebih kecil seperti ini ya, bisa dilihat perbedaan daunnya. Dan juga bunganya lebih ramping dan tangkai bunganya lebih panjang. Ruas bunganya, maksudnya ruas bunga seperti ini dia lebih panjang. Renanthera lebih rapat sehingga terlihat lebih kemeroyok, lebih rimbun dengan bunga yang lebih besar. Tangkai bunga ini ruasnya lebih pendek, jadi bunganya sangat cantik, elegan. Makanya harganya jauh berbeda. Kalau gem story sendiri yang seperti ini saya jual hanya Rp25.000 satu batang tanpa media ya. Untuk yang dewasa Rp25.000 itu sangat murah. Sedangkan Renanthera yang pasca bunga seperti ini Rp250.000. Jadi hampir 10 kali lipat dari gem story. Kita lanjutkan, ini yang sudah saya potong, baru saya potong. Nah seperti ini. Ini di cutting, nanti dia keluar tunas di sini, keluar tunas seperti yang ini misalnya nih. Ini udah bertunas. Nah seperti ini lur. Cuman tidak instan ya, cukup waktu yang lama juga, sekitar 6 bulan sampai 7 bulan untuk mendapatkan tunas sebesar ini. Tapi kalau plannya bagus, biasanya lebih cepat dia pertumbuhannya. Yang lama tuh dia mengeluarkan tunas dulu, mengeluarkan tunas itu memang agak lama. Kalau misalkan kurang bagus seperti yang ini saya potong karena ke bawahnya kurang bagus. Bagian bawahnya awalnya plan yang ini, bagian bawahnya menghitam busuk, jadi saya potong. Yang bagusnya saya pindah ke pot yang ini yang udah yang bagus semua. Yang kurang bagus saya pindah, mudah-mudahan dia keluar tunas. Jika potong atau cutting dari yang seperti ini yang bagus banget, batangnya hijau dari bawah, masih berdaun. Nah ini biar lebih cepat pertumbuhannya. Untuk cara memotongnya, kita amankan dulu bagian paling atas, sisakan minimalnya 3 ruas yang berakar. Misalnya ini 1, 2, 3, ini 3 ruas yang berakar, kita potong di sini. Jadi amankan dulu yang paling atas, sisanya nanti barulah kita potong lagi. Minimalnya 2 ruas atau 3 ruas, lebih panjang lebih bagus. Seperti itu, mudah banget. Nanti kita semai di sini, seperti ini semai. Untuk media tanamnya saya memakai 2 jenis media tanam ya. Ini sudah saya oplos. Ini media tanamnya sekam mentah dengan serutan kayu. Kalau sekam mentah seperti ini, cangkang padi, ini bisa dicari di toko bunga juga ada biasanya, di toko tanaman hias ataupun di penggilingan padi. Ini banyak banget. Tapi yang kita pakai yang sudah difermentasi kalau bisa. Kalau tidak ada yang fermentasi, pakailah
yang sudah lama. Jadi jangan yang baru ngegiling kita pakai, itu kurang bagus karena panas tentunya ya, ada efek panas. Jadi pakailah yang sudah fermentasi, atau jika tidak ada pakai yang sudah lama, sekiranya sudah berbulan-bulan dari penggilingannya, itu bisa kita pakai, itu lebih aman. Dan untuk sedotan kayu sendiri kurang lebih sama yang sudah fermentasi, kalau ada, kalau tidak ada yang sudah lama aja. Cara fermentasinya boleh pakai IM4 ataupun yang lainnya, bakteri dekomposer yang lainnya, disemprotkan ke media tanam lalu ditutup rapat, atau simpan di wadah ember seperti yang itu, seperti yang tempat air ini ya. Nah seperti ini ember kita masukin, bahannya kita fermentasi, tutup rapat selama 1 bulan. Seperti itu kurang lebih itu cara fermentasinya. Jadi saya tidak memakai pupuk kandang ya kalau untuk Renantera. Kalau untuk Gem Story bisa pakai tambahan pupuk kandang biar lebih cepat, lebih subur. Kalau Renantera, jika teman-teman lebih aman, mau cari aman, jangan dulu memakai pupuk kandang. Nah jika mau memakai pupuk kandang, bisa memakai kotoran kambing atau domba yang masih bentuk butiran ya, yang terlalu banyak, sedikit aja. Nanti kita beri pupuknya di sini. Ketika plant sudah berakar bagus, nanti kita semprot dengan pupuk pembungaan. Kalau sudah seperti ini, boleh dari merek apa aja, yang penting untuk pembungaan. Sedangkan Gem Story yang ini, dia lebih cocok dengan pupuk kandang. Sebaliknya, dia kurang bagus dengan pupuk pertumbuhan, pupuk kimia yang sudah dicoba itu dengan pupuk kandang paling bagus nih Gem Story. Biasanya memakai pupuk dari kotoran ayam atau sapi ataupun kuda, jangan memakai kotoran domba. Kalau dari domba atau kambing, bunganya kurang subur, kurang bagus dah, agak lambat dia berbunganya. Lebih cepat pakai kotoran ayam boiler. Biasanya di peternakan ayam kan memakai sekam mentah untuk alas ayamnya. Nah itu sudah bercampur dengan kotoran ayam, itu bisa kita pakai untuk media tanam Gem Story. Jadi sekalian pupuk, sekalian media tanam, tapi yang sudah difermentasi tentunya. Kembali lagi ke Renantera. Untuk pembungaan, nah anggrek ini cukup mudah banget. Yang penting dia subur dulu plantnya seperti ini. Biarkan dia subur, dia sudah keluar akar angin, akar yang di udara seperti ini, dan juga perakaran bawah sudah bagus tentunya. Perakaran bawah sudah bagus, perakaran atas bagus. Kita tinggal simpan di tempat yang kena sinar matahari berkisar 85%. Jika teman-teman berada di dataran tinggi, ini bisa full matahari. Tapi jika di dataran rendah, lebih beresiko ya kalau kena matahari secara langsung. Nantinya bakal hitam seperti ini, gosong. Daunnya juga agak kuning kalau terkena sinar matahari langsung full sun. Kalau full rain tidak masalah, tidak apa-apa, bagus malahan. Perakarannya bagus kalau full rain. Kalau di dataran rendah sebaiknya di bawah naungan, dan naungannya yang cukup jarang ya, jangan yang terlalu rapat. Saya memakai naungan di sini nih tuh, Paranet yang sudah bolong-bolong. Aduh, pengen diganti. Itu cukup jarang ini ya. Maksudnya cukup renggang. Jadi sinar mataharinya cukup banyak yang masuk. Dan ini cocok untuk pertumbuhan Renantera, terutama pada fase pembungaan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembungaan. Untuk pembungaan anggrek ini tidak rewel, yang penting seperti tadi, plantnya subur, berakar banyak, berikan pupuk bungaan. Nah, nanti dia berbunga lagi di sini. Setelah habis berbunga, kita potong tangkai bunganya. Biasanya setelah kita potong tangkai bunga 1 bulan rata-rata ya, dia udah mulai keluar lagi calon spike-nya. Rata-rata dia di 2 daun baru. Daun pertama, daun kedua. Nah, daun kedua ini tumbuh, ini sudah mulai spike lagi. Yang sini, ini udah mulai bengkak di sini nih. Belum terlalu terlihat ya, tapi udah bengkak. Nanti dia tumbuh lagi di sini, spike lagi. Jadi cukup rajin juga dibanding Renantera yang lain yang sudah saya amati. Renantera ini jenisnya paling besar bunganya, paling rajin. Yang penting plantnya subur. Kalau kurang subur ya susah juga. Dan satu lagi, ada spike bantat atau spike yang gagal berkembang. Misalnya seperti ini, yang di bawah udah kering. Jika
spike-nya seperti ini, dia keluar dari batangnya tapi dia tidak berkembang, itu akan susah menjadi bunga. Nanti dia berbunga lagi dari atasnya. Makanya ketika fase spike seperti yang ini, usahakan tidak stres ya, jangan kekeringan ataupun jangan terlalu banyak pupuk kimia pada fase seperti ini. Dan pemupukan sebaiknya tidak terkena spike. Kalau kita memupuk pada fase spike seperti ini, di bagian bawahnya aja, dengan tekanan yang lembut, jangan terlalu tinggi, agar tidak terkena spike. Khawatirnya dia stres, tidak berkembang spike-nya, itu yang kita hindari. Dan untuk perakaran pada fase awal penanaman seperti ini sangat membutuhkan perakaran baru yang cepat agar lebih bagus pertumbuhannya, karena fasenya fase awal penanaman ya. Kalau ini udah lama, yang ini baru saya tanam, baru saya potong, itu paling bawahnya yang tadi. Sorry, kameranya kurang pas. Nah, dia sangat membutuhkan pertumbuhan akar dengan cepat. Akar baru akan lambat, tapi dia akan tumbuh akar sekunder yang lebih cepat. Nah, ini sudah mulai keluar akar sekundernya. Biasanya juga bukan hanya di atas, tapi di bawah juga perlu. Untuk yang bagian atas, usahakan kelembabannya tetap terjaga ya. Caranya kita semprotkan sehari 2 kali. Nah, seperti ini aja, pada bagian akar atasnya aja. Kalau untuk penyiraman 1 hari sekali. Kalau misalkan cuaca terik, kita semprot bagian ini aja pagi sore, bagian akarnya, agar tidak terlalu becek ke bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk penyiraman disesuaikan dengan kondisi media tanam. Jika media tanam masih basah, tidak perlu disiram. Jika media tanam kering, ya kita siram, kita goyor. Kalau untuk perakaran, khusus perakaran yang di atas, akar angin, saya semprotkan seperti ini. Dengan air bersih aja, gak usah pakai pupuk. Nah, untuk pemupukan kan setiap seminggu sekali. Disemprot juga seperti ini caranya. Kalau pada fase seperti ini, kita bisa semprotkan ke semua bagian tanaman seperti ini. Kalau pada fase berbunga atau menjelang spike seperti yang di belakangnya, seperti yang ini, kita semprotkan di bagian di bawah spike aja ke bawah. Kalau ada akar angin seperti ini, kita semprotkan ke sini dengan tekanan yang lembut, jangan terlalu kencang, agar tidak boros pupuknya. Semprotkan sampai benar-benar basah seperti ini. Ini akan mempercepat pertumbuhan akar baru jika kita aplikasikan pada tanaman yang baru kita tanam. Dan untuk tanaman yang sedang berbunga, agar penyerapan unsur haranya lebih maksimal sampai benar-benar basah seperti ini. Dan untuk anggrek ini memang ditanam di tanah ya. Ini sebenarnya semi terestrial, beda dengan gem story. Kalau gem story ini anggrek tanah, dia memang hidupnya seperti ini di tanah. Untuk Renanthera itu semi, jadi gak bisa full di tanah. Jika kita menanam langsung di tanah itu kurang bagus, jadi harus memakai tambahan media tanam seperti ini. Dan jika teman-teman menanam di pot seperti ini, usahakan tidak langsung ke tanah ya, bagian potnya tetap di atas rak seperti ini. Karena untuk penanaman di pot seperti ini, jika langsung ditanam atau bersentuhan dengan tanah, nanti serangga ataupun yang lainnya, makhluk hidup yang dari tanah itu bisa naik ke sini, bisa berkembang di pot, dan itu kurang bagus tentunya untuk pertumbuhan anggrek karena medianya terbatas. Kalau misalkan di sini tumbuh banyak sekali cacing dan yang lainnya, akan memakan akar anggrek kita. Jadi kita batasi jumlah cacing ataupun hewan yang lainnya yang hidup di sini, jangan terlalu banyak karena ini posisinya di pot bukan di tanah. Sedangkan untuk gem story ini lebih tahan banting, bisa langsung ditanam di tanah. Kalau untuk gem story memang tipenya seperti itu. Kalau Renanthera sebaiknya di rak, atau jika lebih aman, mau lebih aman, kita bisa tambahkan gantungan. Kita bisa gantung seperti anggrek yang lain. Nah, seperti yang ini misalnya nih, tapi tetap pakai media tanam ya. Yang ini diganti bisa seperti ini, media tanam, tambah gantungan. Kita gantung seperti ini lebih aman, jadi menghindari
penyebaran hama yang dari tanah naik ke sini, naik ke pot. Jika sudah terlalu banyak hamanya, kita sterilkan tentunya, bisa memakai puradan ataupun yang lainnya. Itu tandanya kalau sudah terlalu banyak hewan di dalam pot, nanti dia ada kotorannya keluar. Kalau ada butiran-butiran kecil seperti tanah, itu tandanya banyak hewan di sini. Apakah keluing atau serangga ataupun cacing yang lainnya, itu segera kita atasi. Jika tidak segera diatasi, nanti akar barunya akan dimakan karena tidak ada makanan lagi untuk mereka selain akar anggrek yang ada di pot ini. Untuk pemupukan sebaiknya jangan memakai pupuk tabur ya untuk sayuran. Biasanya anggrek kurang bagus responnya terhadap pupuk tabur. Ya lebih bagus terhadap pupuk semprot, pupuk yang biasa digunakan untuk pupuk daun. Boleh dari Gaviota, Gandasil, ataupun Growmore, ataupun yang lainnya yang biasa disemprotkan ke daun. Itu biasanya lebih cepat responnya untuk Renanthera. Jika tidak terbiasa dengan pupuk kimia, bisa memakai pupuk organik. Memakai air cucian beras lebih saya rekomendasikan daripada pupuk organik yang lainnya. Atau bisa juga membeli pupuk yang sudah jadi di toko pertanian, khusus pupuk organik. Itu lebih aman, lebih terjamin. Tapi yang simpelnya pakai air cucian beras aja. Kalau untuk Renanthera seperti ini, air cucian berasnya kita endapkan dulu, lalu kita ambil bagian atasnya yang beningnya, kita siramkan ke sini, ke akaran. Intervalnya bisa seminggu sekali, bisa juga seminggu 2 kali, itu lebih aman ya.